Para pendengar radio yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Ini dengan Pendeta Rainer Schoenemann. Pada saat ini kita akan merenungkan tema penggunaan lidah, berkat atau bencana. Penggunaan lidah, berkat atau bencana. Kita akan membaca dari Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12. Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12. Dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Dalam surat Yakobus menekankan tentang kedewasaan rohani. Dan satu ciri daripada kedewasaan rohani adalah penggunaan lidah yang terkontrol yang membawa berkat bagi orang lain. Yang dimaksudkan oleh Yakobus dengan lidah di sini adalah perkataan kita, perkataan yang diucapkan oleh lidah tersebut. Lidah adalah alat tubuh yang kecil tetapi menguasai seluruh kehidupan kita, memiliki pengaruh yang sangat besar. Yakobus pun pada saat dia berkhotbah, dia menyampaikannya menggunakan lidahnya. Maka lidah merupakan alat yang kecil tetapi memiliki pengaruh yang sangat besar. Para pemimpin negara-negara adidaya dengan satu kata mereka bisa mengucapkan perang, maka akan terjadi perang di dunia ini. Atau mereka mengucapkan damai, maka damai akan terjadi. Kata lidah memiliki kuasa yang luar biasa. Juga pada saat kita negosiasi dengan para penyandera, satu kata yang salah dapat mengakibatkan kematian daripada para orang-orang yang disandera itu. Maka lidah dan kata memiliki pengaruh yang sedemikian besar. Juga lidah atau kata kita punya pengaruh yang luar biasa, bisa membawa keselamatan, membawa berkat bagi orang lain. Jadi bukan saja dalam dunia politik, tapi juga dalam dunia keluarga kita. Kata-kata kita dapat menghasilkan berkat bagi orang lain, tapi juga sekaligus ada bahaya, bisa menghasilkan bencana. Kita bisa menopang orang lain, menghibur, menguatkan orang lain, memberikan harga diri orang lain, memberikan semangat orang lain, atau kita juga bisa merusak orang lain dan juga menghancurkan nama baik orang lain. Amsal 18 ayat 21 mengatakan, mati dan hidup ada di dalam kuasa lidah. Mati dan hidup ada dalam kuasa lidah. Dengan demikian, lidah atau perkataan kita adalah hal yang kecil tapi memiliki dampak yang luar biasa besar. Baik positif, membawa berkat, tapi juga bisa membawa hal yang negatif, bencana yang luar biasa bagi orang-orang sekitar kita di keluarga, masyarakat, lingkungan di mana kita berada, atau dunia politik secara keseluruhan. Di sini Yakobus menjelaskan
besarnya pengaruh lidah ini, dia menggunakan 6 gambaran. Ada gambaran tentang kekang, kemudi, kebakaran hutan, binatang buas, mata air, dan pohon. Kita akan melihat bagian ini ada 3 bagian dalam pembacaan ini tadi, perikop tentang penggunaan lidah, berkat atau bencana. Yang pertama adalah, bagian pertama adalah ayat 1-5. Lidah, suatu alat kecil dengan pengaruh yang besar. Lidah, suatu alat kecil dengan pengaruh yang besar. Ayat 1-5. Dalam konteks di sini, Yakobus pertama-tama berbicara kepada para guru, pada mereka yang memiliki posisi otoritas. Karena mereka yang memiliki posisi di bawah, mereka juga memiliki tanggung jawab yang sangat besar dengan perkataan mereka. Seluruh pasal 3 berbicara mengenai jabatan para pengajar dalam jemaat, tapi juga orang-orang yang mempunyai posisi atau orang-orang yang bertanggung jawab di tengah-tengah keluarga atau masyarakat, atau semua kita di tengah-tengah kehidupan sehari-hari kita. Bahwa kita harus bisa menggunakan lidah kita dan juga bisa mengontrol lidah kita untuk kepentingan kebaikan dan juga membawa berkat. Yakobus mengingatkan kepada para pengajar, karena para pengajar akan dihakimi, akan diadili lebih keras daripada orang-orang lain. Kenapa? Karena mereka mempunyai pengaruh yang besar, sehingga perkataan mereka bisa membawa pengaruh yang positif ataupun pengaruh yang negatif. Di sini Yakobus juga menunjuk kepada Yesus sendiri yang sangat tegas dan keras menegur para pemimpin atau pengajar Yahudi supaya mereka sungguh-sungguh bertanggung jawab dengan apa yang mereka ajarkan. Misalnya Matius 23 ayat 1-33, Yesus dengan keras menegur para pengajar Yahudi. Kenapa? Karena perkataan akan menentukan kehidupan, dan juga perkataan kita haruslah kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Matius 12 ayat 36. Para guru sering menganggap diri lebih tahu, mereka menganggap diri lebih memahami, tetapi mereka memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Para guru memiliki pengaruh baik positif maupun negatif. Dengan demikian, juga kita semua orang percaya dipanggil juga agar kita menggunakan lidah kita yang mempunyai pengaruh yang besar untuk hal yang bersifat positif, untuk hal kebaikan. Yakobus ingatkan kepada seluruh warga jemaat, misalnya dalam Yakobus 1 ayat 19 dikatakan, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Yakobus 1 ayat 26, jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi ia tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Yakobus 4 ayat 11, saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Yakobus menegaskan sangat kuat bahwa kita harus menguasai, mengontrol lidah kita untuk hal yang kebaikan. Karena siapa yang bisa mengontrol lidahnya, dia adalah orang yang sempurna. Dengan 2 ilustrasi dalam ayat 3 dan ayat 4, Yakobus jelaskan tentang kekang kuda dan juga kemudi di kapal yang besar. Bahwa kekang kuda itu kecil, juga kemudi kapal yang besar juga kecil, tetapi mempunyai dampak yang luar biasa. Kekang bisa mengendalikan kuda, dan juga kemudi yang kecil bisa mengendalikan kapal yang besar. Maka yang menentukan adalah siapa yang memegang kendali, siapa yang memegang kekang kuda, atau siapa yang menjadi jurumudi. Itulah yang menentukan apakah kemudian dapat menguasai sesuatu dengan baik atau tidak, untuk hal yang positif atau tidak. Dalam ayat 5, Yakobus menyimpulkan bahwa lidah atau kata kita yang punya pengaruh yang sedemikian besar harus berada dalam penguasaan jurumudi yang kuat, supaya bisa menghasilkan hasil yang baik. Jurumudi yang baik yang menguasai lidah kita. Ini berarti kita perlu menyerahkan lidah kita, perkataan kita kepada Yesus, kepada Roh Kudus, agar Yesus yang menjadi jurumudi perkataan kita. Ada serah terima, Tuhan, kuasailah lidahku, kuasailah perkataanku, sehingga dapat menghasilkan hasil yang baik, yang menguatkan orang lain, yang membawa orang kepada Yesus, kepada iman percaya, menguatkan orang, mendidik orang, menolong orang, memberikan semangat orang di tengah-tengah kehidupan sehari-hari, menghibur orang, sehingga akhirnya karena lidah kita dikuasai oleh Yesus, sang jurumudi yang baik, Roh Kudus yang baik, maka kita juga akan menghasilkan buah perkataan yang baik. Lidah kita menjadi berkat bagi orang lain. Buatlah serah terima pada Tuhan. Roh Kudus, kuasailah lidah saya. Yesus, kuasailah lidah saya,
sehingga saya jadi berkat bagi orang lain. Yang kedua adalah lidah, suatu alat kecil dengan kuasa untuk menghancurkan. Lidah, suatu alat kecil dengan kuasa untuk menghancurkan. Ayat 6 sampai ayat 8. Di sini Yakobus menggambarkan bahwa lidah mempunyai kuasa yang sedemikian besar untuk menghancurkan. Satu percikan api kecil dapat mengakibatkan kebakaran hutan yang besar. Dan kita juga tahu bahwa seringkali terjadi satu percikan api dapat menghanguskan banyak rumah. Pada tahun 1871, kota Chicago terbakar hampir habis oleh karena percikan api kecil yang menghabiskan hampir seluruh kota Chicago. Sampai puluhan ribu rumah yang kemudian terbakar habis. Juga perkataan kita yang kecil tapi dapat merusak masa depan anak-anak kita atau orang lain. Perkataan seperti kamu goblok, kamu bodoh, kamu tidak mampu, kamu tidak berguna, dan semua perkataan lain, semua makian lain yang merendahkan orang, yang menyakitkan orang, itu dapat membuat orang kemudian merasa minder, merasa lemah, dan kemudian kehilangan kepercayaan diri. Dan dalam perkembangan yang ekstrim dapat juga menimbulkan orang-orang tersebut menjadi, para psikolog mengatakan, para pemerkosa atau juga para pembunuh berantai, karena pada masa kecilnya mereka dibodoh-bodohi, digoblok-goblokan, dan juga direndahkan. Maka perkataan kita mempunyai pengaruh yang sedemikian besar. Dan apalagi perkataan ini ditiup dengan angin seperti api, kena angin akan semakin besar. Maka kalau ada api perkataan yang kurang baik, harus langsung kita padamkan. Jangan malah kita bakar, kita hembus, malah kita tiup sehingga semakin besar. Di sini Yakobus bicara mengenai lidah, bukan sebagai lidah sebagai pemberian Allah yang baik, yang sebenarnya adalah baik, tapi lidah seringkali telah menjadi alat iblis, alat neraka untuk merusak dengan menyakiti orang lain, merendahkan orang lain, menjatuhkan orang lain, sehingga juga merusak nama baik orang lain, bahkan kehidupan orang lain. Karena perkataan tidak bisa ditarik kembali. Dengan demikian, perkataan kita mempunyai dampak yang menghancurkan apabila dipakai secara negatif. Gambaran kedua adalah, yang juga sama berbahayanya seperti api, adalah bahwa lidah tidak bisa dikuasai oleh manusia karena bersifat liar dan buas. Manusia bisa menguasai binatang buas, tapi tidak bisa menguasai lidah, karena lidah menghasilkan racun yang membawa kematian. Semua binatang buas dapat dijinakan, tapi lidah tidak bisa dijinakan oleh manusia. Lidah hanya bisa dijinakan, dikuasai oleh Allah sendiri. Maka sangat penting bahwa kita datang pada Tuhan, kita minta ampun pada Tuhan. Tuhan, ampunilah semua perkataan saya yang salah. Aku mau datang kepada Engkau. Aku mau agar Engkau yang menguasai perkataan saya, lidah saya, sehingga apa yang saya katakan menjadi berkat bagi orang lain. Saya rindu supaya lidah saya, perkataan saya dikontrol oleh Yesus, oleh Roh Kudus. Setiap hari kita harus menyerahkan lidah kita kepada Tuhan agar sungguh-sungguh dikuasai dan kemudian menjadi berkat. Dan Tuhan pasti akan bekerja, Roh Kudus akan bekerja, dan lidah kita, perkataan kita akan membangun orang lain, menguatkan orang lain, dan menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga adalah lidah, suatu alat kecil yang membawa hasil yang bertentangan. Lidah, suatu alat kecil yang membawa hasil yang bertentangan. Ayat 9 sampai ayat 12. Manusia yang menganggap dirinya mampu menguasai lidahnya akan cepat sekali sadar bahwa dia tidak mampu menguasai lidahnya. Sekali lagi, hanya bisa lidah kita dikuasai kalau kita menyerahkan kepada Tuhan di bawah kuasa Roh Kudus. Kenapa? Di sini Yakobus menggambarkan bahwa lidah kita menghasilkan hasil yang bertentangan. Di satu sisi kita memuji Tuhan dengan lidah kita, di sisi yang lain kita mengutuk orang yang merupakan ciptaan gambaran rupa Allah, manusia yang dikasih oleh Allah. Kita hujat dan kita hina. Dalam Kejadian 1 kita tahu bahwa manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Sehingga pada saat kita menghujat manusia atau menghujat orang lain, sama dengan kita menghujat Allah sendiri. Pertentangan ini sungguh aneh. Dari mulut yang sama ada pujian dan ada hujatan. Dan ini sekaligus merupakan suatu kemunafikan. Dan di sini Yakobus menggambarkan ada dua gambar, yaitu gambaran tentang sumber dan gambaran tentang pohon. Sumber yang menentukan apakah airnya akan baik atau tidak. Pohon akan menentukan buahnya seperti apa, hasilnya seperti apa. Tetapi tidak ada satu sumber yang menghasilkan dua jenis air, atau satu pohon menghasilkan dua jenis buah. Tapi anehnya, itulah yang terjadi dengan lidah kita, menghasilkan pujian dan kutuk.
Sehingga masalah kita yang terutama adalah hati manusia. Karena hati manusia itulah sumbernya. Sesuai dengan Matius 15 ayat 18 sampai 19, Yesus berkata, "Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat." Jadi yang kita perlukan adalah suatu pembaharuan sumber perkataan kita. Sumber kita harus diisi oleh firman Tuhan. Hati kita harus diisi oleh firman Tuhan, sehingga kemudian dapat menghasilkan buah yang baik, hasil yang baik yang membangun. Secara praktis, pada saat kita mau berbicara, kita mau mengatakan sesuatu pada orang lain, perhatikanlah ada saringan 3 langkah. Ada saringan 3 langkah yang dapat menolong kita supaya perkataan kita jadi berkat bagi orang lain dan tidak menjadi bencana. Ini telah diajarkan oleh filosof besar Sokrates, tapi sesuai juga dengan ajaran Alkitab. 3 saringan ini. Yang pertama, sebelum kita berbicara, pertama adalah harus lewati saringan yang pertama, yaitu apakah yang hendak kita katakan itu benar? Apakah yang hendak kita katakan itu benar? Artinya, apakah yang kita katakan itu sesuai dengan fakta? Apakah kita memiliki motivasi yang murni? Apakah kita mengetahuinya hanya dari gosip saja, dengar-dengar saja, atau sungguh-sungguh kita tahu bahwa itu benar? Yang kedua, kalaupun itu benar, ada saringan yang kedua. Apakah yang hendak saya katakan itu perlu? Apakah yang hendak saya katakan itu perlu? Meskipun benar, tetapi juga harus dilihat apakah itu perlu. Di sini belas kasihan menentukan. Saya harus memperhatikan waktu dan situasi, kapan saya mengatakan sesuatu, dan apakah itu sungguh-sungguh perlu. Dan ketiga, meskipun itu benar dan itu perlu, maka saringan yang ketiga adalah apakah yang hendak saya katakan itu membangun? Apakah itu membangun? Kalau dia benar, dia perlu, maka saya harus mengatakannya dengan membangun, bukan menjatuhkan orang lain, tapi menolong orang lain, membawa orang lain untuk diangkat, ditolong dari situasinya, tapi bukan untuk menjatuhkannya. Baru kalau kita tahu bahwa itu benar, itu perlu, dan itu sungguh-sungguh membangun, baru kita bisa berbicara, mengatakan sesuatu kepada orang lain. Maka pada saat ini, Yesus ingin agar kita menggunakan lidah kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang, membangun orang lain, membawa orang kepada Yesus, pada Injil keselamatan, menguatkan, menghibur, mengangkat, menopang, memberikan semangat kepada orang lain. Tetapi itu hanya mungkin kalau kita menyerahkan lidah kita di bawah kemudi Yesus. Serahkanlah lidah kita kepada Yesus agar Dia menjadi jurumudi. Roh Kudus menguasai lidah kita. Kita minta ampun kepadanya di mana kita telah salah berbicara, telah merusak orang lain atau menjatuhkan orang lain, menggunakan kata-kata kita dengan salah. Mintalah ampun kepada Tuhan. Serahkanlah kemudi perkataanmu setiap hari kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, kuasailah lidahku. Roh Kudus, penuhilah hatiku, perbaharulah sumber hatiku dengan firman Tuhan agar perkataanku menjadi berkat bagi orang lain. Kemudian katakan, setiap kali aku berbicara, aku mau lihat dulu apakah yang saya katakan itu sungguh-sungguh benar, apakah sungguh-sungguh perlu, dan apakah itu membangun. Supaya apa yang saya katakan, lidah saya pakai menjadi berkat bagi orang lain, menguatkan, menghibur, membawa orang kepada Yesus, memberikan semangat, mengangkat. Sehingga dengan demikian, lidah kita, perkataan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Orang lain dapat merasakan kasih Allah melalui perkataan kita, merasakan kasih Allah melalui lidah kita yang membangun, menghibur, menguatkan. Mereka mengalami kehadiran Roh Kudus karena perkataan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, membangun, menguatkan, menghibur, membawa orang pada sumber sejati. Katakan, Tuhan, aku mau serahkan lidah saya hari demi hari agar menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.